Jadi untuk menjadi freelancer tidak penting untuk sekolah. Untuk menjadi YouTuber tidak penting untuk sekolah. Untuk menjadi gamers tidak penting untuk sekolah. Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube Profit Kece. Saya Pascal Skoren, salam waras. Pekerjaan lainnya. Baik, pada video kali ini ingin saya berbicara tentang bagaimana masa depan pendidikan kita di Indonesia. Terutama saya berbicara pada konteks ini untuk konteks Papua yang kita masih terpaku dengan pendidikan formal di mana kita hanya mengejar nilai terbaik di raport atau di IPK dan sarjana, tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa tantangan kita di dunia hari ini sangat berbeda jauh. Nah, tantangannya seperti apa? Ikut terus video ini. Jadi pada dasarnya begini teman-teman, kita harus mengerti bahwa perusahaan besar seperti IMB, Google, Apple itu mereka sudah mendirikan, mereka punya sekolah sendiri. Mereka sudah mendirikan, mereka punya kampus sendiri. Nah, siapa yang mengajar? Nah, itu mereka mentor-mentor atau para teknisi-teknisi yang membidangi setiap pekerjaan di dalam perusahaan tersebut yang mereka mendampingi. Anda minatnya di mana? Nah, didampingi, dilatih, dibina di sana. Nah, kenapa begitu? Karena mereka menunggu. Kalau di kampus itu, kelemahan di kampus itu begini. Yang pertama, 4 tahun kuliah itu waktu terlalu lama, kita buang-buang waktu. Yang kedua, mata kuliah yang kita pelajari pun itu sudah cetakannya tahun berapa, itu sudah lampau, sudah basi. Itu tidak ada sangkut pautnya atau tidak secara signifikan, secara detail membicarakan tentang bagaimana teknisi atau bagaimana bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, dosen dengan pengajar kita. Pengajar kita siapa? Coba tanya, mereka bisa kelola WA, IG, atau kelola aplikasi sosial media lainnya? Apakah mereka mampu untuk kelola? Kalau itu saja mereka tidak mampu, mendingan kita berhenti. Tantangan kita hari ini beda. Mereka belajar itu berdasarkan buku. Buku itu dibuat dari kapan? Sejak kapan? Dicetak dari kapan? Berabad-abad yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Ketinggalan zaman. Hari ini sudah berbeda, tantangannya sudah berbeda. Eranya jalan terus. Nah, kita mau tidak mau harus update. Harus adaptif dengan situasi yang ada. Nah, makanya Google, Apple, dan AMB, mereka sudah mendirikan sekolahnya sendiri-sendiri. Mereka sudah tidak butuh lagi untuk harus menunggu, setiap tahun harus serap tenaga kerja baru setelah kuliah. Tidak penting mereka. Karena mereka menganggap itu buang-buang waktu. Sudah tunggu 4 tahun, yang direkrut, dipekerjakan, itu pun tidak langsung dipekerjakan. Bahkan mereka harus mendampingi, melatih lagi, harus membina lagi, membimbing di sana. Itu kan membuang-buang waktu. Itu ruang lingkupnya luas, dunia. Sekarang kita kembali ke Indonesia. YouTuber, gamers, sekarang ini menjadi lapangan pekerjaan yang menjanjikan untuk teman-teman. Untuk teman-teman generasi milenial. Sekarang teman-teman sudah banyak yang memilih untuk bekerja di sana. Apa ijazahnya? Tidak ada. Kreativitasmu apa? Idemu apa? Jalan. Selesai itu barang. Tidak butuh ijazah mau apa, tidak butuh nilaimu, IPK-mu berapa. Tidak penting sekarang. Di dunia YouTuber maupun di gamers. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting saya mau sampaikan di sini adalah freelancer. Menjadi pekerja freelancer dalam data BPS dalam tahun 2020, data terakhir, itu mencapai 33,34 juta orang yang bekerja sebagai freelancer. Itu data di BPS, silahkan dicek. Dan yang bekerja sebagai pekerja penuh waktu itu sebanyak 82,2 juta orang. Namun dalam 2 tahun terakhir itu mengalami penurunan.
pekerja sebagai penuh waktu itu sebanyak 9,40 juta orang, juta pekerja. Dan itu larinya kemana? Larinya ke freelancer, larinya ke gamers, larinya ke YouTuber, larinya ke pekerjaan lainnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, freelancer ini apa? Freelancer kelebihannya apa? Yang pertama, tidak membutuhkan ijazah, tidak membutuhkan IPK, tidak membutuhkan usiamu berapa, tidak butuh. Bekerja dari rumah, bekerja dimanapun, terserah. Bekerja di luar dari tekanan. Nah sekarang, kalau bekerja sebagai pekerja penuh waktu, setiap hari harus ke kantor, setiap hari harus kerja, setiap hari harus berseragam, setiap hari harus ditekan oleh pemimpin, setiap hari harus dituntut, harus kejar schedule ini, harus kejar segala macam. Itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh dengan pola pikir generasi milenial yang tidak mau bekerja di bawah tekanan. Itu sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang freelancer justru jadi panggung yang paling istimewa direbutkan oleh generasi muda hari ini. Jadi milenial sekarang ini mereka berlomba-lomba untuk jadi freelancer. Jadi bekerja sebagai freelancer itu saya mengibaratkan seperti penjual jasa ya. Artinya seperti contoh macam dokter, mereka menjualkan jasa mereka sebagai ahli bedah atau apapun untuk dibayar. Atau seorang lawyer, nah ketika dia dampingi kliennya, nah di sana dia dibayar. Begitupun freelancer, semuanya ditawarkan di sana. Mau jadi penulis, writer ke, mau jadi tour guide ke, mau jadi desainer ke, mau jadi pengelola sosial media ke, mau jadi konsultan bisnis ke, atau apapun, semuanya tersedia di sana, di freelancer. Nah, kita masuk, kita mendaftar, itu kita hanya, yang penting portfolio itu harus bagus, lengkap, terus pengalaman, atau kalau baru berarti harus ada bukti keahlian Anda, seperti bukti kursus berapa tahun atau berapa bulan. Nah, sertifikatnya dilampirkan di sana. Hanya itu yang diminta. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita, terutama untuk kita di Papua. Saya sadari betul, kita kata freelancer saja itu kalau kita mau telisik lebih jauh, itu hanya sedikit orang yang mengerti tentang itu. Kalau kita kalkulasikan berapa banyak anak muda Papua yang bekerja sebagai freelancer, saya tidak tahu ya, mungkin tidak lebih dari, tidak sampai ribuan sekarang. Terus yang jadi YouTuber berapa, jadi gamers berapa. Ini menjadi tantangan yang memang tidak bisa kita sepelekan. Berkaitan dengan video kemarin, supaya mengurangi angka pengangguran, ya itu. Sekarang di era teknologi ini kita sudah disediakan ruang seluas-luasnya, ruang sebebas-bebasnya. Tergantung bagaimana kita untuk membaca peluang-peluang tersebut, bagaimana kita adaptif dengan teknologi, bagaimana kita merespon peluang yang ada. Kepekaan kita tidak ada, sensitivitas kita tidak ada. Untuk membaca sejauh sana itu tidak ada. Karena apa? Karena minim literasi, karena minim membaca, minim pergaulan, minim diskusi. Jadi untuk menjadi freelancer tidak penting untuk sekolah. Untuk menjadi YouTuber tidak penting untuk sekolah. Untuk menjadi gamers tidak penting untuk sekolah. Nah, makanya untuk teman-teman yang masih SMA, adik-adik saya yang masih SMA, kalian masuk kampus jangan lupa untuk cari kursus itu di mana. Perbanyak kursus, lebih banyak kursus. Banyak waktu kalian sediakan di kursus. Lebih banyak kalian kursus apa yang menurut kalian sedang kursus. Kursus menulis kah? Kursus mengelola sosial media kah? Atau kursus sosial media marketing kah? Business konsultan kah? Atau apa kah? Bahasa Inggris kah? Tour guide kah? Itu yang kalian kursus. Ini menjadi tantangan kita hari ini. Makanya teman-teman harus keluar, perbanyak belajar. Saya pikir itu saja yang dari saya. Jika ada komentar, silahkan berikan komentar sanggahan. Tapi ketika teman-teman merasa bahwa video ini baik, video ini pantas untuk di-share, dibagikan ke teman-teman, silahkan dibagikan untuk
menjadi informasi untuk kita semuanya. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam waras.